Seminar Nasional The Power of Collaboration merupakan hasil kolaborasi antara AMA Indonesia Chapter DKI Jakarta dan Academy Trainer untuk memberikan wawasan dan strategi kolaborasi yang efektif dalam dunia bisnis dan kepemimpinan. Beliau hari ini ya menjadi salah satu tokoh di belakang layar yang berhasil membuat sebuah brand lokal menjadi brand terbaik tingkat dunia. Kemudian ternyata brand lokal juga, brand lokal Indonesia ini dari indeks ya kemelekatan mind share-nya orang Indonesia lokal lebih tinggi dibanding brand-brand sejenis lokal di negara-negara di luar sana. Tepuk tangan dong. Ini keren banget. Saya semalam mendengarkan 40 menit podcastnya beliau bersama dengan Mas Indrawan Nugroho. Inilah dia, kita sambut Bapak Salman Subakat. Assalamualaikum, Masya Allah, luar biasa. Pak Salman, ya. Gimana hari ini? Sehat? Baik, sehat. Oh sehat. Ketularan, langsung healing. Karena saya mendengarkan semalam paparan beliau tentang bagaimana Paragon membesarkan banyak sekali brand-brand dan yang paling utamanya adalah Wardah hari ini. Siapa yang pakai Wardah hari ini angkat tangan? Oke. Oh ada ya. Oh, ada yang dibawa Wardahnya Pak ke sini. Ya. Ya. Ternyata dapur pacunya Wardah bisa besar di dunia. Bapak Ibu semua, ini ada salah satunya dari tangan Pak Salman Subakat. Beli aplaus dong kepada beliau. Pak Salman, hari ini apa yang mau dibahas Pak? Nggak ada. Oh nggak dibicarakan. Oh, yang mau dibahas gimana ya? Kalau dalam ilmu manajemen itu lebih budaya inovasi. Saya sini. The power of collaboration. Wow, kayaknya materinya daging semua Bapak Ibu. Ya, ini slide nanti ada slide ya Pak ya? Iya, tadi udah baca slide-nya. Oke, slide-nya boleh di share ke teman-teman? Oh, boleh. Nanti boleh, kita kasih kopinya. Oke, jadi nanti teman-teman semua, Bapak Ibu, nanti slide ini akan di share oleh panitia. Jadi hari ini fokus mendengarkan, fokus juga mencatat, ya. Kalau bisa handphonenya di silent-kan atau di off-kan dulu ya, atau di mode pesawat dulu biar kita fokus ngedengerin. Karena ini materi yang mahal banget, ini materi yang luar biasa, yang sangat sayang untuk kita lewatkan. Sudah siap Pak Salman? Oke, berikan aplaus buat Pak Salman Subakat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan pressure juga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini guru-guru saya di sini luar biasa. Pak Jamil tuh yang membekali saya naik haji. Pembekalan. Jadi saya nggak bisa lupa ceritanya gitu ya. Terus satu lagi gurunya guru-guru saya gitu ya, Pak Indrawan, Pak Ato. Terus tahu banget cita-citanya dari dulu, muda, sukses, mulia. Teman-teman ini manajer-manajer ya minimal kan? Ya enggak? Coba teman-teman sembari mikir, bener nggak sih yang dia bilang nih? Henry Mintzberg ini dewanya buku strategi. Nanti kalau teman-teman nggak perlu banget sebetulnya, tapi kalau pengen ngambil MBA pasti ketemu sama Eyang ini ya. Saya juga nggak pernah ketemu sih, ketemunya di buku aja. Dia bilang nggak ada yang lebih penting dari society selain manajer. Kalau misalnya katanya, wah foundersnya sangat filantropi, tapi yang ngajar guru siapa? Manajer, bener nggak? Katanya perusahaan ini sangat bagus culture-nya, nanti yang jelasin siapa? Manajer. Perusahaan kalau nggak ada manajernya, ya nggak ada. Paragon kalau nggak ada manajernya, ya Paragon nggak ada. Jadi saya setuju banget nih kalau dibilang manajer itu tadi noble ya, profesi yang paling mulia di muka bumi. Yes. Biar semangat. Naik gaji. Coba senyum karir gimana senyum karir? Senyum karir itu penting. Jadi kalau di Paragon saya berusaha menghadirkan suasana Paragon di sini ya. Jadi di Paragon itu pimpinannya bisa dibully. Kalau kurang lucu saya minta tolong ketawa dikasihani gitu ya. Terus, nah itu yang tadi agak palsu, yang ini asli. Oke ya. Jadi biar society ini bergerak, biar kita bisa hidup lebih baik,
perlu manajer. Saya senang banget di sini ada manajer kecil. Ya, luar biasa ya. Jadi tugas hari ini adalah ceritakan hari ini ke orang terdekat. Jangan lupa. Ya enggak? Karena saya yakin di sini antara semangat maju, karir mungkin agak struggle gitu, ketemu office politik mungkin, atau jomblo. Oke, next. Tapi saya benar-benar concern ya, karena di sini kan ada video gitu kan. Negara memang agak susah bergerak kalau TikTokers lebih diidolakan daripada pemikir, daripada pimpinan perusahaan. Oh aduh, oh, jangan gitu, nanti follower TikTok kita turun. Hati-hati. Jadi menyikapinya harus smart. Jadi perusahaan itu harus punya yang baik dan leaders untuk mentranslasi tujuan itu menjadi kenyataan. Ini kata Mbah Steve Jobs. Oke, next. Nah sebetulnya saya itu ada satu slide tapi hilang. Tapi teman-teman abis ini PR. Ada 2 pertanyaan nih. Pertama, siapa yang nangkep Pangeran Diponegoro? Ya, ada yang bisa? Oh, nanti kalau bisa dikasih. Ini manajer risetnya harus bagus. Kedua, seberapa besar VOC pada saat itu? Kita ada yang sadar nggak bahwa negara kita itu dijajah bukan sama negara? Salah loh. Sama perusahaan. Namanya VOC. Kalau Apple valuasinya 2000 miliar dolar, valuasi VOC pada masa puncaknya berapa? Coba cari. Oh boleh. 7.000 billion US. Jadi ditambah Apple, tambah Tesla, tambah Microsoft, tambah Alibaba, bukan valuasi sekarang ya. Kalau valuasi terus sampai ke perusahaan nomor 20, itu masih lebih gede VOC. Yang ngejalanin VOC siapa? Manajer. Keren kan manajernya VOC? Nah, keren, tapi sayangnya apa coba? Dia nggak bikin kampus di sini. Mungkin kumpulan manajer terhebat sepanjang sejarah. Orangnya sedikit, bisa menahan Inggris, bisa menahan Prancis, terus ngeruk duit sebanyak mungkin, ya enggak? Kalau misalnya di luar negeri siapa pahlawannya? Orang yang nangkep Diponegoro, bener enggak? Karena dia berhasil membangun jenjang karir di VOC. Oke, nah saya nambah-nambah gini biar tambah panas gitu ya, biar tambah panas, biar tambah berasa. Karena hari ini yang tertinggal tuh kan rasa, bener enggak? Kayak mual-mual gimana gitu ya. Kenapa nggak ada kampusnya? Kampusnya ada sih sebetulnya kayak ITB segala macam kan peninggalan Belanda, tapi dikit banget. Tapi di luar negerinya ada Leiden, ada apa? Wah mewah banget kalau kita ke Belanda ya nggak? Jadi kalau sampai ke sana diambil aja satu gitu nggak apa-apa terus dibawa pulang. Kenapa? Orang Indonesia, ini dari Indonesia nih gitu kan. Tapi saya itu yang paling penting, kenalan, ngobrol, diskusi, bener juga ya gitu. Itu yang lebih penting daripada seminar hari ini. Seminar hari ini tuh yang paling penting bagi saya ya, yang gue banget. Kalau bagi saya yang gue banget itu ketemu teman-teman terus mudah-mudahan silau. Karena mau jadi direktur semua. Mau kan? Belum tentu. Oke, next. Nah, yang penting itu sebetulnya dipraktekin. Gitu ya, apapun dipraktekin. Juga bisa nih kalau gaya Pak Jamil dikit ya Pak, ya gitu. Jadi harus bisa membayangkan gitu. Sebetulnya di sini ketularan Pak. Sebetulnya saya aslinya nggak gini. Cuman biasanya kalau ilmu kungfu itu saling bertukar gitu. Pak Jamil ini pinter banget pasti ngambil ilmu dari mana-mana gitu ya. Sehingga kubiknya sangat sustain, ya kan. Jadi ada ide, kepikiran, ya kan. Nggak cukup dirasakan. Jadi pakai hati, ya kan. Salah ntar. Ide pakai, ini kenapa begini ya? Oke, ide pakai pikiran, mimpi pakai hati, terus langsung dikerjain. Langsung dibikin vlognya. Karena sekarang udah ada neuroscience tuh harus into the bone gitu ya. Jadi semua sampai, wah saya mau ngajar, saya mau ngevlog, saya mau apa, pokoknya ada sesuatu yang kita kerjain. Tepuk tangan itu juga boleh. Habis itu, oh ya langsung, luar biasa ini. Mudah-mudahan jadi direktur semua, amin. Next, karena gini ya. Saya juga anak seorang manajer ya. Pak Subakat itu karyawan. Bu Nur Hayati juga kepala R&D. Jadi salah satu pesan terbaik dalam seumur hidup saya, kemarin saya melatih para direktur. Pak Salman, Man ya, saya dipanggilnya Adek. Dek,
kalau mau ke kantor, putusin mau jadi owner apa mau jadi manajer. Kalau mau jadi owner, jangan ikut kerja manajer yang kita harus support. Karena kalau owner tuh otaknya suka kusut, bener nggak? Segala macam mau. Tapi kalau mau jadi manajer, jangan berpikir kayak owner. Harus ngerti filosofinya orang kerja. Pak Subakat bangun karirnya dari awal sampai jadi CEO, dan saya beruntung saya di-mentoring sama beliau. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa dapat mentor gabungan kayak gini kan, yang penting filosofinya itu memang karir yang bagus banget gitu ya. Saya tahu dunia kerja tuh tough ya. Kayak misalnya CEO itu banyak yang expat, ya kan? Bukan yang asli gitu ya. Kenapa sih nggak percaya sama orang Indonesia? Nah, makanya hari ini cuma manas-manasin doang. Jadi kalau start with why itu adalah kalau udah ketemu why-nya, then we can live anyhow, gitu ya. Jadi maksudnya gini, di ruangan ini saya harus menciptakan 25 direktur gitu maksudnya. Kan masih muda semua nih. Setiap 2 tahun. Kalau nggak jadi direktur minimal jadi pengusaha yang penghasilannya setara direktur. Dan dia masih sempat berbagi, dia nggak bikin karyawannya jadi pusing, dia lihat karyawannya berkembang gitu loh. Jadi beranak pinak. Beranak pinak itu maksudnya menciptakan leader-leader yang baru. Gitu ya. Kan kalau leader itu kan menciptakan leader-leader berikutnya. Nah, jadi kita mulainya dari why. Ini hampir semua ya. Bahkan ada satu gurunya itu gurunya Steve Jobs, namanya Clayton Anderson. Oke, Clayton Anderson. Jadi dia namanya inovator dilema, tapi dia juga yang apa ya, memaknai hidup. Dia nulis sesuatu ini penting nih buat para manajer. How you measure your life. Dia bilang gini, saya adalah orang yang dibalik kesuksesan Apple, kesuksesan Intel. Saya datang ke sana, ketemu Steve Jobs, saya bisa bikin Steve Jobs tertegun gitu ya. Saya bisa bikin Andy Grove, Intel itu tertegun. Habis itu saya bikin satu perusahaan yang menolong perusahaan-perusahaan besar yang lain. Cuman dia bilang gini, akhirnya saya mengukur hidup saya dari seberapa banyak orang yang saya sentuh secara langsung. Maksudnya gini, kalau misalnya Paragon sukses, tapi saya cuma invest aja, kan saya nggak terlibat dalam kesuksesan tersebut. Ini yang saya lihat dari pengurus-pengurus AMA nih, kasih tepuk tangan. Saya harus menyentuh secara langsung gitu ya. Saya masih ingat Mas Rifki, bagaimana saya terinspirasi sebetulnya membantu AMA. Karena rambutnya makin putih tapi mukanya makin muda, ya kan? Karena mengurus orang lain, lihat orang lain sukses itu bikin bahagia. Gitu. Itu udah di riset berulang kali. Jadi kalau teman-teman tadi ngasih energi satu sama lain itu bikin teman-teman tambah happy. Durasi sebentar. Oke, langsung. Nah, karena kalau itu kejadian di kantor kita jelas kenapa sih kita masih kerja di sini gitu ya. Masih ingat seberapa bahagia waktu diterima di kantor. Seberapa bahagia waktu pindah kantor, ketemu teman baru. Terus kita janji bahwa oke, pokoknya ini perusahaan ada yang keren, ada orang baik, ada orang yang pengen saya tolong. Atau ada di sini yang mulai karirnya bukan dari manajemen trainee, banyak ya? Yang benar-benar dari bawah. Ada nggak? Banyak yang aku tuh. Ya, waduh, masa? Oh enggak, lu mau bohong. Yang bener-bener kan ada manajemen trainee, ada bukan. Yang kadang-kadang bikin seru kan, yang kontribusi di front line, tapi manajemen trainee keep coming, ya kan? Nah, manajemen trainee itu mengambil banyak peluang karir. Tapi kalau diperhatiin, manajemen trainee adalah berkah dari orang tuanya, bener nggak? Orang tuanya itu sangat intens mendidik anaknya sehingga anaknya bisa memimpin orang yang bahkan lebih senior. Kalau dilihat, jadi kalau nanti ada manajemen trainee jangan dijulitin ya Bu, karena perjuangan mereka untuk menembus situ tuh sangat susah. Paragon termasuk yang lumayan berhasil mengkombinasikan antara manajemen trainee-nya dengan frontline. Jadi frontline-nya itu ada yang udah jadi makeup artist dengan penghasilan ratusan juta, dibantu oleh manajemen trainee yang gajinya ya teman-teman tahu kan standar gaji manajemen trainee. Jadi menurut saya itu hubungan yang sangat ideal. Cuman Paragon, ini cerita asli aja ya, nggak usah sampai materi.
kita punya cita-cita bagaimana BA di lapangan itu bisa jadi manajer. Nah sekarang dari BA, Beauty Advisor, SPG itu yang jadi manajer mungkin baru 5 dari sekian ribu, tapi yang keluar bantu usaha suaminya, yang keluar bantu dia jadi makeup artist, saya rasa itu udah ribuan. Nah, siapa yang bisa membuat SPG ini bisa mewujudkan cita-citanya? Ya manajernya, gitu ya, ya manajernya. Nanti saya ada satu video, mudah-mudahan sempat. Kita masuk lagi ke slide berikutnya. Ini keren banget nih operatornya, kayak ngalir-ngalir gitu. Ini menjebakan jadi pengurus AMA nih kayaknya sih. Next. Karena kalau misalnya teman-teman mikirnya dari atas dulu, yang ke bawahnya itu beres. Jadi kalau teman-teman datang ke kantor, omset nomor 2, tapi berapa orang yang mau saya bantuin, itu kerjaan tuh malah beres. Di sini ditulis ya, kalau teman-teman cari performance, nanti lama-lama ada orang lama, orang baru, ada MT yang keren, ada senior yang lebih berpengalaman, tuh akhirnya ujungnya kalau kita cari performance, akhirnya kita akan comfort zone, merasa paling keren atau merasa paling hebat atau merasa paling potensial. Nah, tapi kita tuh harus ke atas sebetulnya. Makanya kalau Maslow tuh kan bilang anak kecil itu sebetulnya ada di atas loh. Buktinya ya, anak kita nih, ini ada adik ini ya. Kalau misalnya katanya kan kita nggak bisa nolong orang kalau kebutuhan fisik kita nggak terpenuhi, ya nggak? Pernah denger nggak? Fisik dulu, baru emosi, baru sosial. Tapi anak kita kelaparan, dia punya bekal, lihat anak lain lebih lapar, dikasih nggak bekalnya ke temennya? Dikasih. Padahal dia nggak belajar psikologi. Makanya dibilang mungkin Maslow itu segitiganya tuh kebalik. Justru dibalik dari atas dulu. Nah makanya sama pakar values ini dibikin ketemu. Kita bertransformasi ketika kita udah nggak mikir diri kita sendiri. Ya kan? Teman-teman jadi manajer emang enak. Frontline teman-teman sekarang teman-teman lagi belajar ya. Tim kita lagi tiktokan loh, asik. Ya kan? Jadi gampang bahagia ya kan? Teman-teman, wah nggak dapat tiket dewa, ya nggak? Wah nggak dapat keluar negeri. Tim kita santai aja keluar negeri lewat TikTok, bener nggak? Jadi sebetulnya siapa yang kerja buat siapa coba? Si manajer kerja buat timnya, apa timnya yang kerja buat manajernya? Manajernya ngejar karir, timnya happy-happy aja, gitu ya. Nah kalau teman-teman udah lihat bahwa profesi ini mulia, membanggakan, kita ngejalaninya lebih enak, gitu ya. Walaupun ngenes, ya kan. Udah gitu yang kaya ownernya katanya gitu ya, ya kan. Ya. Tapi ownernya sama juga, lebih nggak bisa tidur lagi. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oke ya. Nah, kita gimana biar smooth? Nah, ini yang paling bawah, nextnya nih kayaknya slide-nya. Next. Nggak ada rahasianya. Rahasianya cuma nyanyi-nyanyi sama nari-nari aja nanti. Karena ini masih ada siapa yang tersentuh banget sama adegan terakhir ini? Rebutan, cari seminar, apa sih rahasianya jadi owner, apa sih rahasianya jadi direktur, apa rahasianya, ternyata nggak ada rahasianya, ya kan? Jadi saya senang banget doa tadi gitu ya, yang mindful, kerasa yang istimewa siapa sih? Ya teman-teman semua. Teman-teman udah jadi sekian orang yang mau mimpin, mau datang ke sini, mau datang jauh-jauh ke Cakung, saya kira di BNI. Tapi ini tempat syuting Wadah pertama, jadi kayak apa? Iklan-iklan, ada beberapa iklan syuting di sini, jadi saya langsung bernostalgia tadi. Oke, next. Jadi nggak ada rahasianya, tapi pakar-pakar dunia itu udah mulai ngeriset, gitu. Kalau nggak ada rahasianya, kenapa ada yang maju, ada yang nggak maju? Kita masuk ke next slide. Next slide, mudah-mudahan tepat. Next. Oh ini nggak usah lah ya, ini flexing, ini video pamer. Tapi intinya gini, nggak usah beneran. Itu pura-pura padahal. Coba didengar lagi. Enggak. Jadi oke, video sekilas tadi itu sama Mas Nadim sama Mbak Dian Sastro. Cuma intinya Paragon bukan
donatur pendidikan terbesar di Indonesia, bukan sama sekali. Tapi yang paling serius, yang paling ngeyel, yang paling sering datang kayak gini-gini. Jadi the one who care the most katanya. Nah, karena Paragon itu ngeyel banget, ngajak orang-orang pada volunteer, ngajar bareng segala macam. Akhirnya Paragon dipercaya sama talent. Ya udah deh, nggak apa-apa kurang-kurang dikit, aku kerja di Paragon aja. Salah satu jumlah energi saya itu gini. Ada orang yang nyembunyiin panggilan dari Pertamina, nggak apa-apa ya, kan Pertamina temen ya nggak. Pokoknya kalau dia sampai tahu, kalau orang tuanya sampai tahu diterima di Pertamina malah pilih Paragon, orang tuanya pasti sedih, ya kan? Dan ini orang tuanya memang biasa aja lulusan SMA, bahkan kakaknya nggak kuliah, jadi ngerasa anak saya perempuan lagi, ya nggak? Logiknya mending masuk Pertamina. Kebayang nggak jadi pimpinan dapat amanah segitu besar, energinya nggak habis-habis, ya kan? Saya dengan bangga menceritakan yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget tim Paragon yang menolak. Itu kan sama-sama perusahaan nasional sebetulnya, gitu. Jadi dia pernah waktu itu datang ke satu BUMN besar, nggak apa-apa ya ini saudara ya. Sahabat kita di BUMN harus kita tolong. Nggak ada yang lagu banget ya. Jadi dia nggak bisa lupa satu kejadian kayak gini. Coba deh lihat, kita nih BUMN besar. Ini nggak di YouTube kan? Tapi ini menurut saya self reflection ya. BUMN-nya keren banget. Semua di sini kelihatan tenang dan santai, makanya kita cari orang terbaik untuk dapat this privilege. Kebayang nggak? Jadi perjuangan kita ya bersinergi gitu ya, antara BUMN yang resource-nya besar, kita yang jungkir balik, kan udah mulai ketemu, bener kan? Udah mulai ketemu. Jadi banyak dari corporate dengan budaya frugal gitu ya, dengan budaya sederhana, sekarang mentransformasi BUMN dengan resource-nya membantu kita. Next, ini contoh kolaborasi tadi ya. Di sini saya perusahaan yang nggak gitu gede mewakili perusahaan di kampus Merdeka misalnya. Next lagi. Nah, jadi maksudnya ketika kita fokus ke hal-hal seperti ini, works nggak sih? Bakal bikin karir kita bagus? Pasti works. Karena mulainya energinya udah lebih duluan. Datang udah bangga. Dan ini nggak bisa di fake, nggak bisa dicuri, bener nggak? Orang datang ke Paragon is the pride of the nation, our biggest sponsor of edukasi, itu nggak bisa diambil sama siapapun. Karena nge-craftnya satu-satu, datang dari komunitas ke komunitas gitu, berbagi. Makanya kalau nggak datang ke sini itu dosa sebetulnya kalau Paragon, ya gak? Nah, riset membuktikan bahwa tumbuhnya akan 3 kali lebih besar. Teman-teman nggak bisa punya karir 3 kali lebih cepat kalau perusahaan teman-teman nggak tumbuh 2 kali lebih cepat. Setuju nggak? Peluang karirnya kan jadi sama. Tapi kalau misalnya teman-teman menumbuhkan divisi perusahaan tumbuh at least 2 kali, mungkin karir teman-teman bisa 4 kali. Karena teman-teman, ya kan, buka cabang ini. Nah, itu yang sebelah kiri nih, bold mission, insurgency. Ini yang bikin bangsa kita merdeka, bener nggak? Kalau misalnya teman-teman memilih di sini, gue nggak mau kerja di perusahaan yang nggak ngebangun bangsa ini, itu kan mirip sama pejuang zaman dulu yang berjuang dengan segala risiko pakai bambu runcing asal Indonesia bisa merdeka, asal nggak ada lagi kalau teman-teman di Manggarai ya, ini cerita dari Pak Prabowo, Pak Jamil. Pak Prabowo waktu muda berenang, ada tulisannya pakai bahasa Belanda ya, Pak Prabowo bagus bahasa Belandanya. Ini bukan kampanye, mohon maaf ya. Karena ketemu Pak Prabowo, habis itu ngobrolnya sama Pak Ganjar di Belajaraya. Dia bilang ada tulisan gini, anjing dan inlander tidak boleh masuk ke area ini. Jadi kalau Pak Prabowo nambahin, kenapa nggak inlander yang nomor 1 gitu, ya kan? Jadi di Indonesia pernah loh ada tulisan kayak gitu. Kalau teman-teman ke Bandung, kenapa Bandung Utara bagus banget, bener nggak? Itu batasnya rel kereta, karena inlander dulu nggak boleh main ke Bandung Utara.
Makanya beda banget. Pas rel kereta ke atas udah beda banget sama rel kereta ke bawah. Jadi ada segregasi di zaman itu, ya kan? Jadi kebayang kan ngelihat gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bikin kita jadi semangat. Perusahaan kita pest control, pengen nge-challenge yang gede, bosnya juga unik. Saya mau suatu saat anak saya jadi kayak bos saya. Cari motivasi-motivasi kayak gitu waktu di kantor. Next. Terus ini nggak usah, next lagi. Nah, jadikan kantor itu komunitas, intinya kayak gitu. Bawalah semangat AMA itu masuk ke dalam. Nah, yang kanan-kanan itu belakangan, gitu ya. Tolong kasih tahu sama direktur-direkturnya, Pak, tenang aja Pak, yang kanan tuh belakangan. Karena banyak perusahaan tuh langsung gitu ya. Direktur kan biasanya pusing, bener nggak? Kasihan sih memang ya, direktur tuh pusing, dia bingung kenapa perusahaan saya kalah, kenapa saya karyawannya umur-umur 35, 40 nggak bisa bersaing sama umur 22, dia langsung ke kanan. Ayo kita debat, apa kita mau main data, big data, harus go digital, itu yang sebelah kanan ya. Jadi ide harus banyak, bikin yang canggih-canggih, panggil konsultan. Tapi sering lupa yang sebelah kiri. Yang kanan nggak salah ya, tapi yang kiri lebih penting. Yang kiri itu pondasinya. Jadi kita punya sense of purpose. Kenapa kita eksis? Walaupun di kantor kita nggak ada anak muda, walaupun di kantor kita nggak ada talent yang fancy, lulusan luar negeri kayak startup, kalau kita sepakat kita bisa ngundang, bener nggak? Kita bisa ngundang orang yang keren dari Shopee, kita bisa ngundang orang yang keren dari Paragon, nggak ada yang iseng. Kita bisa ngundang Sembari Beauty Class ya, jangan lupa. Karena tambah cantik, omset kita nambah. Peace. Ya, bisa ngundang orang dari Shopee. Semuanya harus lewat asosiasi, bener nggak? Promosi nih. Kalau lewat asosiasi kan nggak bisa melawan, ya kan? Tolong Pak, kalau perusahaan kita mau belajar digital kepada HR TikTok misalnya, asosiasi tembusan AMA, kalau nggak datang di blok. Ya kan? Nah, asal kompak sebetulnya, asal di kantor tuh kompak bahwa itu tuh penting. Jadi ada bold ambition, kita nggak mau masa depan karir kita terancam, kita nggak mau umur 40 kita nggak relevan, kita nggak mau kantor yang udah susah payah ini rugi. Itu ada di share values. Dan ada aturan main. Atasan harus bisa di-prank, anak muda harus diperlakukan dengan baik, ya kan? Terus kalau ada tamu kita harus bisa senyum pura-pura gitu ya, biar tamunya seneng. Nah itu ada aturan-aturan yang kita bikin. KPI, orangnya jadi ketagihan datang lagi. Kebayang nggak? Kalau kita harus di kantor, saya sering banget misalnya gini ya, kalau saya ke perguruan tinggi negeri orangnya pinter-pinter kan, tapi nggak dapat feel-nya gitu loh. Tapi di perguruan tinggi swasta karena mereka kompak, mereka berjuang, mereka tuh lebih bagus ke pembicara. Jadi kalau ngomong feeling, saya lebih senang ke perguruan tinggi swasta sebetulnya. Ya cuman begitulah ya, itu ada masalah. Subsidi perguruan tinggi negeri terlalu besar. Oke, makanya masuk aja. Next, jadi yang penting di kantor tuh kompak. Yang nulis ini profesor kepemimpinan terbaik saat ini ya, namanya Linda Hill. Nah, kan kita sekarang menuju era bahaya ya. TikTok, saluran distribusi kita jadi nggak relevan, skill kita juga bingung mau belajar kemana. Tapi sembari ada bahaya juga ada opportunity. Next, lagi. Mungkin ini cuman sedikit saran. Kalau ada 1-2 saran gimana membangkitkan budaya inovasi. Inovasi sama kolaborasi itu nggak bisa dipisahin ya. Pokoknya mulai sekarang orang-orang yang nyebelin, susah diatur, tapi baik hati di kantor tolong dilestarikan. Peliharalah orang males. Karena orang malas itu berpikir keras bagaimana kerjanya sederhana, benar nggak? Ya kan? Dia mikir gimana mensederhanakan semua masalah ini.
Wah kita masalah HRD, kita nggak dapet talent, kita Pak ribet banget sih Pak, DM aja Instagramnya, dateng nanti. Oh bener juga ya. Dia berpikir keras bagaimana biar males. Itu ada di buku-buku inovasi. Nah ini era baru. Bahkan orang males itu punya tempat yang terhormat nanti di kantor. Kalau nggak ada di sistem HRD, dihadirkan aja, kasih 250.000. Kita lihat bagaimana dia bisa hidup dengan kemalasannya, ya enggak? Ya kan? Pasti dia punya aneh-aneh tuh, nge-crack, jadi afiliator, jadi ini, pokoknya sakit hati kalau melihat mereka. Tapi mereka bisa bawa solusi. Nah, kebayang kantor yang baru itu nggak bisa orangnya gitu-gitu aja. Jadi di situ ada yang unik-unik, keluarin semua. Bahasa daerah segala macam, keluarin semua. Support untuk bisa berantem dengan lebih baik. Belajar terus kayak gini, nanti tahu-tahu jadi jago. Improvisation, coba bayangin teman-teman kalau main bola, masa mainnya kayak gitu mulu, bener nggak? Biarin orang berimprovisasi. Hari ini kerja terserah, sekarap lo lah. Toh target nggak nyampe juga, gitu ya, ya kan? Target nggak nyampe juga anyway. Siap hari Jumat terserah, ya kan? Dirubah-rubah cara kerja nggak apa-apa. Terus banyak latihan, jadi siap menghadapi apapun dan punya bottom up sama top bottom strategi. Jadi maksudnya dipaksain aja manajernya, ajak main-main ke kantor sana, nonton video, pokoknya nggak jelas maunya apa, tapi kita punya koalisi yang ngedukung kita. Pokoknya orang-orang yang ngebelain, ini manajer-manajer ini pasti pengen ngedistrap, bener gak? Maunya lu jangan mikir anak SMA dong, ya kan? Walaupun lu anak SMA harus berpikir kayak anak kuliahan, ya kan? Tapi bingung. Nah, coba kita berkoalisi bareng-bareng, hadirkan semangat itu di kantor kita. Oke, jangan jadikan AMA sebagai pelarian, jadikanlah sebagai solusi, ya kan? Oke, next. Sip. Intinya semua ini akan bikin kita bahagia pastinya. Saya minta izin itu 15 menit sebelum tanya jawab ya. Oke. Jadi saya cepat aja sehingga ada kesempatan untuk nonton video. Kira-kira sumber energinya Paragon itu dari mana? Tolong disiapin video yang Paragon bermakna ya. Video Paragon bermakna tolong disiapin. Next lagi. Semua ini nanti dibagiin, tapi intinya bahwa ketika lagi krisis, yang menjaga perusahaan tuh value. Kita akan menuju ke krisis kedua nih, krisis ekonomi, persaingan, globalisasi. Jadi kembali ke apa sih yang membuat kita hari Senin tuh ke kantor sebetulnya. Ke kantor tuh kan coba direnung-renung, alhamdulillah kantor masih ada. Kebayang kalau kantornya tiba-tiba tutup, terus ini yang gaji gimana, pinjol lah apa segala macam. Coba bayangin deh, kita datang hanya untuk menyelamatkan kantor kita aja udah keren banget. Next. Dan itu lebih ngasih energi dibanding motivasi-motivasi yang lain. Target biasanya nyampe sendiri ketika alasannya udah bener. Next. Next lagi, ini profesornya tadi. Next lagi, emang ini harusnya kenapa ngulang ya? Next lagi, ini salah yang bikin slide. Oke, dari saya itu dulu, kita menuju ke tanya jawab, di bridging sama video ya. Video aja langsung. Ini simple ya, semuanya harus mulai dari diri sendiri. Saya rasa ini udah kesekian kalinya bahwa apapun tuh harus mulai dari diri sendiri. Di sini Bu. Nama saya Rohmat, pekerjaannya di bagian semi solid. Ya, nama saya Arin, saya dari Beauty Promotor Jakarta. Saya Nuzulul Fitriani Arifta, biasa dipanggil Nunu, dari Commercial Sales Operation. Merealisasikan jadwal dan mungkin memanage subordinat.
Kalau sebagai seorang beauty promotor, kita mempromosikan produk Wardah ke kalangan yang lebih luas. Para toko-toko kosmetik yang masih kecil gitu, yang ada di biasanya sih ada di pasar. Enggak, Ibu. Belum tahu. Halo kakak-kakak, nama aku Ragil Ramadhani. Halo, nama saya Evelyn. Aku di Sanggar Senja udah dari kecil. Yang Al-Bodi. Rabbani Al-Fatani. Nama juara ini disematkan sebagai doa karena nama adalah doa. Jadi semua yang hadir kemari insya Allah pulang menjadi orang-orang yang juara. Juara dunia dan juara akhirat. Rumah ini dibangun atas dasar cinta dari banyak orang. Jadi rumah ini menjadi ladang amal buat siapapun yang punya hati untuk berbagi. Senja yang berarti secerah anak menjejai. Jadi pada dasarnya misi kita adalah menjadikan anak jalanan yang tadi image-nya yang dianggap sampah, liar, bisa berarti menjadi berakhlakul karimah. Pemadam, arsitek, biar bisa bikin rumah buat ayah dan bunda. Di juara itu pertama, satu memang dia sekolah yang merekrut anak-anak yang satu kurang mampu, yang dua apa, terus yang yatim. Kebetulan memang anak saya anak yatim, makanya saya coba. Aku di sini dikasih makan sama Kak Dewi Bang Adi, dikasih jajan, terus kalau biaya sekolah dibayarin sama Bang Adi Kak Dewi. Ngaji, bantuin Kak Dewi sama Bang Adi, sama belajar. Reja pasti sembuh, Reja anak yang kuat, anak istimewa. Reja sumber kekuatan ibu. Sehat ya nak ya, Reja kuat kan? Kak, gimana Kak rasanya Alung main bola di siang hari sama teman-teman? Aku sakit kulit Kak, psoriasis, autoimun. Aku tidak boleh kena sinar matahari. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, kita pasti sembuh. Terima kasih, semoga Allah berlimpah. Semoga kakak-kakak semangat selalu. Halo kakak-kakak. Semangat ya kakak kerjanya, biar sukses. Biar bisa bantuin kita di sini. Dadah. Makasih untuk nyemangatin aku. Kasau. Boleh lihat ke belakang, mereka sudah ada di belakang. Jadi sedih. Hai. Gak bisa kata-kata saya. Sehat ya.
Itu kalau tepuk tangan itu tepuk tangan buat semua teman-teman loh, ya kan? Mungkin karena teman-teman yang mastiin cleaning service di kantor masih punya kerjaan, teman-teman yang ngasih semangat walaupun perusahaan kita aduh survive nggak ya dengan ada digital tuh teman-teman semua. Yang bikin video ini juga tim Paragon yang waktu itu kok Paragon terkenal di luar CSR di dalam ngapain sih gitu. Terus itu itu ada deh video, itu mungkin kado yang keren banget buat, dan habis itu Covid. Ya kan, habis itu Covid dan itu bikin kita bertahan untuk ke belakang. Jadi karena waktunya mepet, kalau tanya sama ahlinya aja. saya sebenarnya pengen banget agak lama di sini ya. Tapi tanya jawab kita save untuk acara berikutnya ya. Janji datang ya ke acara AMA berikutnya. Saya Mas Rifki bilang, oh ditambah bonus rezeki anak soleh. Oh ya, tadi saya sengaja biar bisa ikut-ikutnya Pak Jamil. Jadi hari ini saya itu ada reuni SD. Jangan lupa loh, kita ada di sini tuh bukan terjadi sendiri, bener nggak? Pasti ada teman SD kita, ada teman SMP kita. Wah kalau kita dibully habis-habisan, anggap aja itu doa. Biar kita jadi orang yang kuat. Ada orang tua kita, ya kan? Kita bisa ada di posisi ini. Kalau dilihat statistiknya itu antara happy dan mengerikan. Karena gini, kayaknya hidup gua nggak gimana-gimana banget. Tapi ternyata kan orang Indonesia yang punya rumah nggak bocor berapa persen sih? Ya kan, yang nggak tanah itu nggak sampai 50% setahu saya. Nanti kalau teman-teman lihat statistiknya terharu deh. Yang masih jelas besok makan apa, masih punya pengaruh, masih suaranya, masih bisa hidup tenang, itu nggak banyak. Berarti tanya jawab. Oke, sebelum tanya jawab boleh kayak self reflection, kayak ngomong ternyata. Jadi kalau bisa hidup kita itu kan ada seminar-seminar. Setiap 2 jam kita bikin seminar-seminar kecil tentang apa sih yang paling penting dari 2 jam terakhir. Acara ini yang saya banget apa, teman-teman di sini yang saya banget apa, sehingga tadi mindfulness ya, sehingga kita bisa memaknai kehadiran kita di sini. Satu lagi menurut saya hadiah terbaik seorang pemimpin ya teman-teman semua bagi timnya adalah membuat orang lain, kalau kayak Pak Anto gitu saya juga bisa, kalau saya Pak RT juga bisa. Jadi kadang-kadang teman-teman harus mendowngrade diri teman-teman semua, being humble, ngomong nggak tahu, untuk membuat orang itu ngerasa aku tuh bisa kayak atasan saya gitu. Jadi being vulnerable, apa adanya itu sangat penting. Makanya kadang-kadang presentasi saya emang udah hancur gitu ya. Jadi saya ditambah hancur dikit biar lebih membumi gitu ya. Maksudnya gini, ya kalau kayak gitu saya juga bisa kayak Pak Salman tuh kayaknya presentasinya agak sedikit miss ya kan. Habis itu ngomongnya juga agak sedikit nggak jelas gitu. Ngomong aja gitu ya. Dulu Mas Rifki kenal saya ya. 10 tahun lagi saya ngomong dia mungkin pusing. Ya kan? Kalau saya ngomong itu memang gitu ya. Pengusaha suka gitu ya Pak ya. Pusing gitu dengar yang ngomong. Jadi kalau ngomong tentang konsep pendidikan, saya punya manajer gitu ya, temen tapi ya. Saya bilang, tolong dengerin Mas Ivan. Karena saya lebih jelas dengerin dia daripada saya dengerin diri saya sendiri. Gitu ya. Jadi saking nggak jelasnya dulu, cuman belajar Pak. Akhirnya saya belajar coaching, NLP segala macam, baru akhirnya oh jadi agak jelas. Jadi tetap di satu sisi apa adanya aja. Tapi tetap terus belajar. Mungkin itu yang terakhir. Karena kalau Paragon itu teman-teman juga pasti bisa. Gitu. Terima kasih. Ditunggu pertanyaannya. Wah sudah dengan segudang. Wah, jangan Mas Andi yang nanya, nanti susah. Oke baik, luar biasa. Berikan aplaus lagi dong buat Pak Salman, luar biasa banget. Tadi ada beberapa catatan-catatan kayaknya memang harus full day ya. Siapa yang sepakat pengen belajar full day sama Pak Salman, angkat tangan? Waduh langsung ditodong. Siap. Katanya kalau ditodong sama asosiasi gak bisa nolak ya. Mainkan. Oke, baik Bapak Ibu semua.
Untuk penanya boleh satu pertanyaan dulu. Oke, dari tengah dulu. Bapak yang pakai jas hitam silakan berdiri. Mic-nya tolong dikasih. Nanti sebutkan nama, kemudian domisili di mana dan aktivitasnya hari ini apa. Ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusman Dawolo. Saya saat ini tinggal di Bogor. Saya punya usaha PT Pusat Bekam Indonesia. Saat ini sudah 32 cabang. Wow. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan Bang Salman sekarang ini generasi kedua ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi pada umumnya generasi kedua itu kan bisa dibilang generasi penikmat, kalau tidak jadi penghancur gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Paragon sehingga generasi keduanya justru jauh lebih hebat daripada yang sebelumnya? Terima kasih. Ya, oke. Kalau jawaban akademiknya itu memang kebetulan waktu saya masuk itu perusahaannya kecil banget Pak. Jadi Pak Subakat baru resign, nabung. Jadi saya suka bilang bahwa Paragon adalah perusahaan yang pondasinya kayak buat gedung 30 lantai, tapi di atas pondasi itu baru satu rumah kecil. Gitu. Jadi asik kan ngebangun sesuatu di atas pondasi yang kuat. Itu jadi buat pondasinya jangan nggak ada sisa buat generasi kedua gitu ya. Karena generasi kedua harus bisa merasakan nikmatnya memulai sesuatu dari awal. Nah, itu founders mentality itu salah satu training yang populer di family business. Kita belajar di family business di Singapura karena mereka udah 3-4 generasi Pak. Jadi mereka udah punya governance yang bagus. Ada sebagian yang jadi shareholder aja, ada yang jadi dosen, dan itu tidak tergantung seberapa besar perusahaan kita. Saya pernah ketemu satu perusahaan yang mungkin untungnya cuma cukup buat sekali ketemuan keluarga aja, ada di Jerman kalau nggak salah. Tapi yang dijaga itu value-nya. Jadi yang penting selalu ceritakan ke generasi kedua kenapa saya bangun perusahaan ini. Misalnya menyelamatkan keluarga, menyatukan, bisa berkarya, bantu orang sekitar, melestarikan pengobatan tradisional yang penuh makna gitu. Nanti anaknya dikasih mainan baru Pak. Misalnya ketawa terapi, kan tiktokers gitu ya. Jadi bapaknya bekam, anaknya healingnya dengan ketawa-ketawa gitu ya. Kalau enggak, generasi kedua itu akan melihat perusahaan itu sebagai beban yang harus dijaga. Nggak apa-apa juga dibandingkan ditinggalin. Tapi kalau pengen anak itu merasa, kasih dia ruang untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Dan dijalankan GCG-nya. Lupa bagaimana kita sadar bahwa yang membangun perusahaan kita kan manajer-manajer. Jadi memang retainernya, stock optionnya tuh harus dibangun. Kalau enggak nanti anak kita masuk langsung di demo. Ya kan? Gitu. Terima kasih. Ya. Oke, baik, Masya Allah. Bagus ini sih, mikirnya panjang, mantap. Ini luar biasa ya, materinya dalam banget dan memang pastinya nggak akan selesai hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu juga tidak berpuas diri ya pada hari ini karena materinya, wah ini udah keren banget terus lalu selesai. No, karena materi ini panjang banget dan juga tadi bahas tentang kultur aja itu luar biasa dalam ya, gitu. Apalagi tadi sempat di-mention soal bekam ya. Ya, kalau Bapak Ibu mau bekam nanti bisa kabarin saya. Atau belajar bekam bisa datang ke Padepokan saya ya di Sukabumi. Masya Allah. Ini promo-promo sedikit. Baik, Bapak Ibu semua. Saya nambah dikit boleh nggak? Oke. Saya yakin ya kenapa Pak Subakat akhirnya punya perusahaan. Karena dia hampir serajin atau bahkan lebih rajin daripada bosnya. Karena dia menemukan sesuatu. Jadi guna nusa utama, berguna bagi nusa tadi ya. Dia menemukan hidupnya di situ, dia ninggalin perusahaan multinasional, dia ngerasa bosnya itu bukain pintu. Kalau ownership itu bukan masalah kepemilikan, tapi masalah mindset. Masalah mindset. Jadi kalau karyawan merasa memiliki perusahaannya, makanya anak-anak akan ngelihat bahwa oh ternyata kerja bisa segitu hikmat, mindful, itu nular. Gitu ya. Jadi teman-teman yang penting kalau perlu kalender perusahaan, anak kita tuh tahu tuh kita kerjanya apa.
Itu bagi yang belum punya perusahaan. Nanti lama-lama anaknya second generationnya jadi bisa bikin perusahaan. Itu ya. Jadi saya termasuk orang yang bukan dari dinasti mana, keluarga besar mana, kenal pejabat mana, tapi bisa bikin perusahaan segede Paragon. Itu mindsetnya udah ditanamin dari kecil. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, baik Bapak Ibu semua. Siapa yang ingin punya perusahaan seperti Paragon, angkat tangan. Dan lebih besar lagi, wow luar biasa. Siap Pak Salman untuk terus berbagi bersama kami semua? Oke baik Pak Salman, sebelum turun dari panggung ini, izinkan kami dari Panitia Kolaborasi ingin memberikan apresiasi. Tentunya kalaulah kita akan membayar Pak Salman, rasa-rasanya luar biasa besar. Tinggal beli Wardah aja, beli Wardah. Beli Wardah aja. Langsung. Oke, jadi izinkan kami Pak Salman untuk memberikan apresiasi yang insya Allah akan diserahkan oleh Pak Nizar Dangkua, perwakilan dari Akademi Trainer, ya untuk memberikan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenang-kenangan terbaik dan menjadi semangat untuk bisa kolaborasi lebih besar lagi. Silakan. Oke, berikan aplaus dulu dong. Luar biasa.